Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam kasih Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaringkan seluruh kehidupan kita di malam hari ini, di tempat peraduan kita hendak mendengarkan renungan malam di malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan cinta-Mu yang senantiasa mengasihi, menyertai, memelihara kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Di malam hari ini kami bersyukur, kami boleh dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dalam menuntun kami dalam perjalanan di sepanjang hari ini. Sebelum kami tidur, membaringkan tubuh kami di sepanjang malam hari ini, kami hendak bersama-sama di dalam membaca, merenungkan firman-Mu. Firman-Mu di malam hari ini. Tuhan urapi kami semua, mampukan kami semua, agar kami semua sebagai umat kepunyaan Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, menjadi pribadi yang siap untuk mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami semua di malam hari ini rindu mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, bagian perenungan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini terambil dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 dengan perikop pembacaan saling bantulah kamu, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, bagian perenungan di malam hari ini dengan tema tabur tuai. Sekali lagi, tabur tuai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita ada dalam perenungan di malam ini, ada sebuah cerita yang merupakan inspirasi hidup bagi kita sekalian. Cerita dengan tema hukum menabur dan menuai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, suatu hari seorang pemuda berjalan di tengah hutan. Tiba-tiba ia mendengar jeritan seseorang yang minta tolong. Si pemuda melihat seorang pemuda lain seusainya sedang bergumul dengan lumpur yang mengambang. Semakin laki-laki itu bergerak, semakin dalam ia terperosok. Pemuda itu lalu berusaha sekuat tenaga memberikan pertolongan. Dengan susah payah, pemuda kedua yang terperosok itu dapat diselamatkan. Si pemuda pertama lalu memampu pulang pemuda kedua itu ke rumahnya.
Ternyata rumah pemuda kedua itu sangat bagus, besar dan mewah. Ayah pemuda kedua itu sangat berterima kasih atas pertolongan yang diberikan kepada anaknya dan hendak memberikan uang. Si pemuda pertama menolak pemberian tersebut, lalu berkata bahwa sudah selayaknya sesama manusia menolong orang lain yang sedang kesusahan. Sejak kejadian itu, dua orang pemuda tersebut menjalin persahabatan. Si pemuda yang pertama memberikan pertolongan adalah orang miskin, sedangkan pemuda kedua yang ditolong adalah bangsawan kaya. Pemuda pertama bercita-cita menjadi seorang dokter, tetapi ia tidak punya biaya untuk kuliah. Namun ayah si pemuda kedua memberi biaya siswa sampai akhirnya pemuda pertama itu meraih gelar dokter. Tahukah Anda nama pemuda miskin yang akhirnya menjadi dokter itu? Ia adalah Alexander Fleming yang merupakan penemu penisilin. Si pemuda kedua masuk dinas militer dan suatu hari di medan perang ia terluka parah. Ia menyebabkan ia menderita demam tinggi akibat infeksi. Saat itu belum ada obat untuk infeksi seperti itu. Para dokter mendengar tentang penisilin, penemuan Fleming, dan mereka menyuntik si pemuda kedua dengan penisilin yang merupakan obat penemuan baru tersebut. Apa yang terjadi? Demam akibat infeksi berangsur-angsur mereda dan si pemuda kedua akhirnya sembuh. Tahukah Anda siapa nama pemuda kedua itu? Ia adalah Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, pesan inspirasi dari cerita ini, dalam kisah kita ini dapat melihat hukum menabur dan menuai. Fleming menabur kebaikan, maka ia menuai kebaikan pula. Cita-citanya terkabul, ia menjadi seorang dokter. Fleming menemukan penisilin yang kemudian menolong nyawa Churchill. Biaya siswa dari ayah Churchill pun tidak sia-sia. Demikianlah yang berlaku dalam hidup ini. Apabila Bapak, Ibu, dan saya selalu menabur kebaikan, maka kelak kita akan menuai kebaikan pula. Sebaliknya, apabila kita menabur benih-benih keburukan, maka kita harus siap jika banyak menuai keburukan di kemudian hari. Belajar dari perenungan di malam ini, Bapak, Ibu, yang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-8 dalam bagian kitab Galatia pasal 6 ayat 8. Di sana dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan perjalanan aktivitas pelayanan kita diajarkan melalui bagian firman, tetapi juga cerita inspirasi ini. Kita mau diajarkan dan ingatkan selalu menabur berbuat baik di dalam kehidupan kita. Ketiga, setiap orang yang menabur kebaikan, suatu saat dia akan menuai kebaikan pula. Tetapi setiap orang yang menabur yang tidak baik, yang menabur yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka dia pun akan menuainya
Hidup ini adalah kesempatan. Taburlah yang baik dalam kehidupan kita, di dalam menjalani hari-hari hidup. Terus menjalani hidup ini dengan menabur yang baik, supaya ketiga saatnya kita juga akan menuai hidup yang kekal, menuai yang baik yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan di malam ini, dalam mengakhiri seluruh kehidupan, pelayanan, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami hidup ini, kami selalu berbuat baik, menabur kebaikan kepada setiap orang, menabur kebaikan dalam pelayanan, menabur kebaikan dalam segala hal. Waktunya kami akan menuai kebaikan dalam kehidupan kami. Kami belajar dari kebenaran firman, kami juga belajar dari cerita inspirasi di malam hari ini. Hukum tabur tuai, siapa yang menabur baik, dia akan menuai baik pula. Siapa yang menabur jahat, dia akan menuai yang jahat. Oleh sebab itu Tuhan memberkati kami semua. Anak-anak Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Kami selalu menabur kebaikan di dalam kehidupan kami, pelayanan, aktivitas, kerja kami masing-masing. Bapa di sorga, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan terus ada dan terus memberkati kami dalam segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan umat Tuhan. Hamba taruh seluruh kehidupan umat-Mu dalam seluruh berbagai tugas dan tanggung jawab, dalam berbagai pergumulan kehidupan. Biarlah terus mengandalkan Tuhan, terus menabur kebaikan di dalam kehidupan mereka. Akhirnya waktunya telah tiba, mereka pun akan menuai kebaikan dalam segala pelayanan, tugas dan tanggung jawab semasa hidup di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bawa seluruh kehidupan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Amin.